Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan masih membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ya, tetapi sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin adalah mengenal letak geografis dan letak astronomis negara-negara ASEAN. Sekarang bahasannya adalah mengenal negara-negara ASEAN itu sendiri ya. Oke, kita mulai saja. Oh ya, terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan menguploadnya di Google Classroom ya. Ibu akan mulai saja materinya. Nah, kita akan membahas tentang Indonesia di sini ya. Identitas negara, nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik. Dan seterusnya kalian bisa baca di situ ya. Kalian tentu sudah memahami sekali dengan identitas negara kita ya. Ibu tidak meragukan itu. Kemudian yang kedua, keadaan alam. Keadaan alam kita akan membahas letak dan batasnya dulu ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Menurut Badan Geospasial Indonesia, jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466 pulau. Banyak sekali pulau kita itu ya, pulau besar dan pulau kecil. Luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi ya, besar sekali ya. Kemudian luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi, lebih besar lagi ya. Jadi luas daratannya adalah sepertiga dari luas lautannya, lebih luas lautannya daripada daratannya ya. Makanya negara kita disebut dengan negara maritim ya. Kemudian iklim di Indonesia adalah iklim tropis karena kita berada di garis khatulistiwa. Kemudian bentang alamnya ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada peneplain dan ada depresi ya. Coba kalian buka bukunya yang sudah Ibu share waktu itu. Kalian buka penjelasannya itu apa? Namanya peneplain dan depresi. Ya di situ ada diterangkan. Selanjutnya, keadaan perairan ya. Perairan Indonesia meliputi laut, sungai, danau dan air tanah ya. Kemudian penduduknya. Penduduknya jangan tanya ya, Indonesia banyak sekali penduduknya ya. Jumlah penduduk mencapai 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Sekarang sudah 2020, bayangkan sudah tambah berapa tuh ya kalian diantaranya. Rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi. Jadi dalam 1 kilometer persegi itu ada 475 jiwa penghuninya ya. Kemudian dengan tingkat pertumbuhan minus 0,1% per tahun ya. Jadi pertumbuhan penduduknya minus ya, karena mungkin belum semuanya menikah, jadi pertumbuhannya masih minus. Kebanyakannya angkatan kerja, angkatan anak sekolahan gitu ya. Suku yang paling banyak adalah suku Jawa ya. Sementara kita adalah suku Sunda ya, karena berada di Priangan. Suku Jawa sekitar kurang lebih 45% dari total penduduk Indonesia. Kemudian sebagian besar beragama Islam, yaitu sekitar 88% penduduk Indonesia beragama Islam, termasuk kalian juga. Kemudian perekonomian, nah ini perekonomian ya, menyangkut kehidupan ya. Menurut laporan perkembangan ekonomi IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4% pada tahun 2013. Kemudian selanjutnya naik menjadi 5% ya. Terakhir sebelum corona itu ya. Ekspor utama Indonesia adalah migas, minyak dan gas bumi, serta bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan ya, dan lain-lain. Kemudian tekstil itu
bahan baju ya, kain ya, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, termasuk hasil pertanian kalian sayuran gitu yang orang tuanya merupakan petani sayuran ya. Kemudian perikanan. Kalau perikanan itu ada ikan darat atau ikan air tawar dan ada ikan air laut di laut ya. Kemudian impor Indonesia berupa perkakas industri ya, farmasi, obat-obatan farmasi itu ya, dan kimia, bahan-bahan kimia, barang-barang elektronik seperti laptop gitu, HP yang kalian pakai itu ya. Kemudian otomotif atau mobil, motor itu termasuk otomotif. Kemudian sumber daya alam. Ini kita berbicara tentang sumber daya alam Indonesia. Sangat banyak sekali sumber daya alam Indonesia itu ya. Kita itu termasuk negara yang kaya raya akan sumber daya alam, tetapi belum mampu untuk mengolahnya secara maksimal ya. Sumber daya alamnya apa saja di sini? Hasil tambang, pertanian dan bahan baku industri, hasil tambang utama minyak bumi, batu bara, timah, nikel, biji emas, intan, biji besi juga ada ya gitu. Adapun hasil pertaniannya adalah padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, karet, kelapa sawit, dan ikan. Nah, kemudian Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain ya. Indonesia berperan aktif ya di dalam perdamaian dunia, diantaranya dengan masuk ke dalam anggota PBB ya gitu. Kemudian di regional itu ada masuk ke ASEAN ya. Kemudian APEC, kemudian GNB dan OPEC, yaitu diantaranya organisasi-organisasi yang Indonesia termasuk di dalamnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Ada tugas dari Ibu. Materinya sudah sampai sekian ya. Tugas pertemuannya adalah setelah mempelajari tentang Indonesia, silahkan pelajari negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian buatlah clipping tentang negara-negara ASEAN lainnya lengkap selain Indonesia. Jadi Malaysia, Singapura, Filipina, ya, Laos, Myanmar. Itu kalian baca-baca ya yang ada di bukunya. Kemudian kalian cari berita-berita tentang negara-negara tersebut, boleh di internet, boleh di koran, boleh di majalah ya. Kemudian tempelkan di HVS dan difotokan ke Ibu ya melalui Google Classroom-nya. Nah, clipping ini berisi tentang negara-negara ASEAN selain Indonesia gitu ya. Mengerti? Jadi boleh apapun kebudayaannya atau apapun itu tentang negara tersebut gitu ya. Coba kalian gunting dan kemudian tempelkan di HVS ya, sebagai clipping. Kemudian nanti kalau sudah jadi clipping, kemudian difoto dan diuploadkan ke Google Classroom-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian hubungi Ibu di Google Classroom ya, di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.